Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Said Nabil. Di sini saya sedikit membahas tentang tunanetra dan penanganannya dalam dunia pendidikan. Tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Dan tunanetra terbagi menjadi dua, yaitu buta total dan low vision. Untuk buta total itu individu tidak dapat melihat sama sekali, tidak kelihatan lalu. Untuk low vision ini individu memiliki sisa penglihatan, tapi tidak cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Nah, dan untuk karakteristik dari tunanetra ini, yang pertama dari fisiknya dulu. Untuk fisik tunanetra ya terdapat yang paling nampak itu dari matanya, dan postur tubuhnya kelihatan juga karena tunanetra ini memiliki ketergantungan terhadap alat bantu jalan atau tongkat. Untuk karakteristik kognitif, anak tunanetra dapat memiliki kemampuan kognitif yang beragam. Meskipun mereka mungkin menghadapi tantangan dalam belajar visual, banyak dari mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang kuat. Mereka seringkali menggunakan strategi alternatif juga untuk memahami lingkungan mereka, seperti mengandalkan pendengaran, sentuhan, atau meraba untuk mengumpulkan informasi. Interaksi dengan lingkungan. Jika anak non-tunanetra berada di suatu tempat yang ramai, maka dapat dengan cepat mengenali keadaan ruangan, melihat orang-orang di sekitar, dan juga bisa bergerak bebas di lingkungan tersebut. Nah, kalau anak tunanetra tidak memiliki kontrol seperti itu, bahkan keterampilan mobilitas yang dimilikinya terbatas. Gambaran tentang lingkungan masih tetap tidak utuh karena tidak bisa melihat tadi. Oke, untuk karakteristik akademik, itu di bidang akademik anak tunanetra mungkin memerlukan metode pengajaran yang berbeda, seperti penggunaan alat bantu seperti visual, braille, atau teknologi asistif. Mereka dapat menunjukkan kemampuan yang baik dalam subjek tertentu, terutama yang tidak bergantung pada penglihatan, seperti matematika, seperti musik, itu mendengar. Namun mereka mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam memahami materi yang biasanya disajikan secara visual, karakteristik yaitu secara visual. Untuk karakteristik sosial dan emosional, anak tunanetra sering kali menghadapi tantangan dalam interaksi sosial, seperti kesulitan dalam membaca ekspresi wajah atau memahami isyarat nonverbal. Namun mereka dapat membangun hubungan yang kuat dengan teman sebaya dan orang dewasa melalui komunikasi verbal yang baik. Secara emosional, mereka mungkin mengalami perasaan frustasi atau rendah diri akibat keterbatasan mereka. Tetapi, dukungan yang tepat dapat membantu mereka mengembangkan rasa percaya diri dan keterampilan sosial karakteristik. Untuk karakteristik perilakunya, tunanetra itu sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak itu. Oke, lanjut ke apa ya? Oke. Penanganannya dalam pendidikan. Untuk penanganan anak tunanetra dalam pendidikan, yang paling pertama yang dikerjakan yaitu sistem pendidikan formal atau meletakkan anak di SLB. Itu karena di SLB itu memiliki kelengkapan dan barang-barang yang memenuhi untuk anak tunanetra, bisa di pendidikan SLB atau pendidikan inklusi. Penanganan pendidikan yang kedua yaitu asesmen tunanetra. Jadi asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak.
Hasil keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan berbagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan konsep, yang mana karena penglihatan merupakan suatu sistem persepsi penting dalam kesadaran tentang benda-benda dan tubuh seseorang, penglihatan juga sebagai sistem yang efisien untuk mengembangkan tentang konsep bagaimana orang lain terlihat, membentuk hubungan antara objek yang satu dengan yang lain. Anak tunanetra yang mengalami hambatan penglihatan terus mengembangkan konsep-konsep tersebut melalui indera perabaan. Dan yang keempat, metode pembelajaran bagi tunanetra pada dasarnya metode yang digunakan untuk anak tunanetra hampir sama dengan non-ABK. Hanya saja yang membedakannya ialah adanya beberapa modifikasi dalam pelaksanaannya. Ya, dengan cara berfokusnya kepada indera pendengaran atau perabaan. Contohnya indera pendengaran seperti ceramah dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu media bantu bagi tunanetra. Media bantu tunanetra ada juga terbagi menjadi dua, untuk tunanetra buta total dan low vision. Untuk buta total bisa menggunakan komputer berbicara, itu bisa diatur di pengaturan aksesibilitas. Dan yang kedua itu huruf braille, itu berupa huruf-huruf timbul yang sederhana dan praktis serta merupakan metode membaca yang dipakai di seluruh dunia. Huruf braille yang ditulis menonjol atau timbul di atas kertas, dibaca dengan meraba secara lembut secara perlahan. Tulisannya kayak titik-titik, ada garis, kayaknya kebanyakan titik-titik kayak lubang-lubang gitu yang menonjol. Dan yang ketiga, digital accessibility system display atau alat yang digunakan untuk memperoleh informasi dari buku tertentu yang telah diubah menjadi bentuk suara. Yang keempat, digital talking box, ya buku digital. Dan untuk yang low vision, yang masih ada penglihatan sedikit, bisa menggunakan telesensory, yaitu alat yang digunakan untuk memperbesar huruf kayak awas seger terbaca oleh tunanetra yang untuk low vision. Yang kedua, kacamata resep, itu seperti kacamata min, bisa diatur jadinya dokter itu memeriksa secara tepat yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, hand magnifier, yaitu alat bantu pembesar, ukurannya biasa kecil, alat bantu penglihatan kecil gitu kayak kaca teleskop. Itu ada juga teleskoptik, yaitu alat untuk meningkatkan ketepatan penglihatan jauh pada anak tunanetra dengan memperkecil jarak antara mata dan yang ingin dilihat. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari Ulun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, clear.